Partai panas langsung tersaji di babak awal Piala FA. Tatkala Arsenal harus melawan tim kuat lainnya, Liverpool. Bagi The Gunners, tentu saja mereka bertekad mengakhiri rentetan hasil buruk yang selama ini diraih. Sedangkan bagi Liverpool, jelas kemenangan akan membuat kepercayaan diri tim jadi lebih meningkat. Nah, di laga ini, Klopp benar-benar harus memutar otak pasca absennya Mo Salah yang pergi ke Piala Afrika. Lalu Wataru Endo yang ke Piala Asia dan Virgil van Dijk yang dikabarkan sakit. Gak cuma itu, Dominic Szoboszlai juga harus menepi karena cedera. Meski begitu, The Reds sendiri pada akhirnya mampu menang dengan skor 0-2. Dan perhatian jelas tertuju pada sosok pemuda bernama Connor Bradley yang berhasil membuat Gabriel Martinelli mati kutu. Selain itu, kekalahan ini juga dikabarkan membuat ruang ganti Arsenal panas karena para pemain mulai saling menyalahkan satu sama lain. Sesuatu yang dirasa membuat Mikel Arteta makin frustasi. Sebab masalah utama Arsenal sekarang adalah ketiadaan striker yang membuat mereka nggak bisa cetak gol kendati meng-create banyak peluang. Arsenal menjamu Liverpool pada putaran ketiga Piala FA, di mana The Gunners mesti menerima pil pahit usai keok 0-2 di laga ini. Nah, secara permainan Arsenal sendiri boleh dikatakan lebih menguasai ketimbang The Reds. Akan tetapi, lagi-lagi, masalah efektivitas menjadi persoalan yang seolah tak kunjung menemui solusi. Berbanding dengan Liverpool, Klopp yang sadar timnya harus tampil pincang usai nggak diperkuat banyak pemain inti, benar-benar mendorong para pemainnya buat main seefektif mungkin. Yap, di laga ini Klopp seolah dipaksa main dengan pemain seadanya. Mo Salah harus absen karena membela Mesir di Piala Afrika. Begitu pula dengan Wataru Endo yang harus membela Jepang di Piala Asia. Lalu Van Dijk juga absen karena sakit. Kemudian pemain-pemain seperti Szoboszlai, Andrew Robertson, Joel Matip, Thiago, hingga Tsimikas masih cedera. Beruntung McAllister udah bisa main lagi pasca cedera cukup lama. Meski begitu, harus diakui kalau kolaborasinya bersama Harvey Elliott dan Curtis Jones di tengah nggak berjalan terlalu maksimal, sehingga beberapa kali menghasilkan celah bagi Arsenal. Yap, secara permainan Arsenal jelas lebih mendominasi, di mana The Gunners mampu unggul dari ball possession sebesar 54%. Akan tetapi kembali lagi masalah finishing jadi yang utama. Bayangin aja, dari total 18 shots, cuman ada 5 yang on target. Bahkan dari 4 big chance yang didapat, semuanya nggak ada yang berbuah gol. Kendati nilai XG mereka cukup tinggi, yakni 1,61. Berbanding terbalik dengan Liverpool yang meski cuma melepas 3 shots on target dan mendapat 1 big chance dengan nilai XG 0,67. Mereka mampu menciptakan momen-momen berbahaya melalui counter yang salah satunya membuahkan gol kedua bagi The Reds yang dicetak Luis Diaz. Sedangkan gol pertama sendiri lahir berkat gol bunuh diri Jakub Kiwior. Sementara itu pujian banyak didapat oleh pemuda milik Liverpool bernama Connor Bradley. Bek kanan 20 tahun yang masuk di menit ke-75 itu sukses membuat Gabriel Martinelli yang juga masuk di babak kedua mati kutu. Di mana Martinelli yang diharapkan bisa membuat perubahan melalui akselerasinya beneran nggak bisa bergerak bebas. Hal yang cukup membuat Jurgen Klopp senyum-senyum. Pertanda kalau ia puas dengan performa pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Bolton Wanderers itu. Pasalnya, selain membuat Martinelli nggak bisa apa-apa, penampilan Bradley secara keseluruhan juga cukup bagus, di mana ia mampu melakukan 1 tackle sukses, 2 defensive actions, 1 ball recoveries, dan memenangkan 2 duel.
Lebih lanjut, menanggapi performa Bradley yang menjanjikan, Klopp tak ragu untuk memberinya pujian. Meski begitu, Klopp jelas nggak bisa sembarangan dalam mendidik Bradley ataupun pemain muda lainnya. Karena bagaimanapun, dengan usia yang masih sangat muda, ia masih harus terus belajar dan berusaha untuk tampil lebih pede. Maka dari itu, pelatih asal Jerman itu perlu hati-hati dalam mendidiknya. Karena ia nggak mau pemain mudanya terbebani ekspektasi yang begitu besar. Saya menyukainya, dia pantas mendapatkannya. Hanya dengan beberapa momen dalam pertandingan, Anda dapat melihat bahwa Connor adalah seorang talenta sejati. Prospek nyata bagi kami. Kami sangat mengandalkannya. Tapi tentu saja, Connor malam ini saya memberitahunya setelah pertandingan. Nikmatilah, ini sangat keras bagi para muda. Kadang-kadang ketika Anda benar-benar berbakat, Connor misalnya, ketika Anda siap dalam sepak bola, tetapi butuh masih perlu tumbuh dalam intensitas sehingga harus berhati-hati. Kami harus memastikan bahwa kami tidak melakukannya secara berlebihan dan kami benar-benar berusaha dan berhati-hati terhadap para pemain muda. Namun terkadang hal itu tetap terjadi pada para pemain sehingga dia kembali dan siap membantu kami. Ucap Klopp dilansir dari TNT Sports. Di sisi lain, kekalahan ini jelas menjadi pukulan telak bagi Arsenal. Pasalnya, ini adalah kekalahan 3 kali secara beruntun setelah sebelumnya keok atas West Ham dan Fulham di EPL. Gak cuma itu, bila ditotal, dari 7 pertandingan terakhir, Arsenal cuma bisa menang sekali. Parahnya lagi, The Gunners cuma bisa mencetak 5 gol dari 7 pertandingan tersebut. Artinya, emang gak ada yang salah dengan lini depan Arsenal dan itu bukan rahasia lagi. Emang sih, dari sisi membangun serangan, The Gunners ini terbilang sangat oke. Tapi ketika udah masuk di sepertiga akhir, wah finishingnya bapuk. Dan menurut laporan setempat, kekalahan ini membuat ruang ganti Arsenal panas. Karena pemain mulai saling menyalahkan satu sama lain. Jelas ini adalah PR besar buat Arteta. Karena jika nggak segera dicari jalan keluarnya, ya udah siap-siap aja sang gajah turun bebas. Yap, terlepas dari apapun, intinya musim masih panjang dan segalanya masih bisa terjadi. Liverpool yang meski menangnya ibarat ugly win, tapi dengan situasi yang terutama banyak dilanda cedera, ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Sedangkan bagi Arsenal, jelas mereka butuh sosok penyerang baru. Ya kali mau ngandelin Edin Keita mulu di saat Yapsus bolak-balik cedera. Untuk itu buat fans Arsenal yang setia, berdoa aja. Moga-moga tim kesayangan bisa dapat striker baru yang walaupun tier 2 sekalipun. Gak apa-apa ketimbang krisis kayak gini dan gak ada yang bisa diandelin buat cetak gol. At least, dengan adanya penyerang baru, opsi itu makin bertambah. Oke?